Halo semua, perkenalkan nama saya Jacqueline Sheila, prodi saya Informatika. Mata kuliah saya di saat ini interaksi manusia dan komputer. Di saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahap awal perancangan tampilan antarmuka pengguna. Ya, di sini yang pertama analisa sistem. Analisa sistem dilakukan oleh analis untuk menentukan proses yang harus dikerjakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Langkah yang dilakukan setelah melakukan tahap analisa sistem adalah untuk meyakinkan bahwa analisa terhadap sistem berjalan pada jalur yang benar, karena jika terjadi kesalahan pada tahap ini akan menyebabkan kesalahan pada tahap berikutnya. Analisa sistem berjalan. Analisa sistem yang sedang berjalan merupakan langkah utama yang harus dilaksanakan sebelum memberikan bentuk sistem usulan kepada stakeholder. Hal ini dikarenakan dalam proses pengadaan proyek sistem diharuskan telah memiliki flowchart sistem yang sedang berjalan dalam menentukan daerah layak huni. Selama ini dilakukan dengan cara yang tidak efektif dan belum terkomputerisasi, serta hanya melihat dari beberapa aspek saja bahwa daerah tersebut dinilai layak huni. Belum adanya data yang konkret untuk menentukan daerah tersebut layak huni atau tidak. Berikutnya, kebutuhan antarmuka. Kebutuhan untuk pengembangan perangkat lunak ini sebagai berikut. Yang pertama, perangkat harus mampu membaca data kunci pada proses pencarian, proses pemasukan data, perubahan data, penghapusan data. Yang kedua, perangkat lunak yang akan dibangun harus mempunyai tampilan-tampilan yang mudah dimengerti oleh pengguna. Yang ketiga, perangkat lunak harus mampu menyimpan data yang dimasukkan oleh admin ke dalam database. Yang berikut ada kebutuhan data. Data yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem adalah yang pertama, data primer berupa hasil wawancara langsung dari pihak Dinas Pekerjaan Umum. Yang kedua, data sekunder berupa nilai presentasi dari data jalan, data air limbah, data air bersih, data drainase, dan data persampahan yang input oleh administrator. Yang berikut ada kebutuhan fungsional. Penjelasan proses fungsi adalah suatu bagian yang menyelesaikan informasi berupa penjelasan secara terinci. Setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh perangkat lunak ini adalah yang pertama, mengelola otoritas user dan melakukan aktivitas pekerjaan. Yang kedua, memasukkan data ke sistem. Yang ketiga, mengelola data pengaduan yang masuk. Yang berikut perencanaan sistem. Metode analisis kebutuhan software dan hardware dibutuhkan sebagai panduan dalam pembuatan aplikasi pemetaan potensi daerah, pengembangan kawasan pemukiman layak huni di Kota Ambon. Metode analisis yang digunakan adalah OOAD serta pemodelan visual yang membantu untuk menangkap struktur dan kelakuan dari objek serta mempermudah penggambaran interaksi antara elemen dalam sistem. Pemodelan visual ini menggunakan Unified Modeling Language atau UML yang dilengkapi dengan alat tool dan teknik WES yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Tool yang digunakan adalah Asta Community. 1. Use case diagram menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai atau pengguna. Yang kedua ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan aliran fungsionalitas sistem, dapat juga digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian atau flow of events dalam use case. Yang ketiga ada kelas diagram. Kelas diagram menunjukkan interaksi antara kelas dalam sistem. Kelas mengandung informasi dan tingkah laku atau behavior yang berkaitan dengan informasi tersebut, sequence diagram. Yang keempat ada sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas dalam use case. Use case diagram merupakan artifak dari proses analisis. Sementara class diagram, sequence diagram, activity diagram, collaboration diagram merupakan artifak dari proses desain.
Yang pertama ada login, kelola data user, kelola data keluhan, kelola data sarana dan prasarana, logout. Di login ada username dan password. Ya, mungkin itu saja yang saya bahas saat ini. Sekian dari saya, terima kasih.